dikasih makanan, sebagian untuk bikin ATP energi, sebagian untuk mengganti spare part. Ibarat kata mobil kasih bensin, nanti kalau bannya rusak maka bensinnya jadi ban. Kalau pistonnya rusak jadi piston. Kalau catnya ngelontok jadi cat. Wah, biasa. Jadi kalau selain keuntungan manusia itu, kalau setiap sel mati pada waktunya, dia bisa hidup sampai usia 120 sekian tahun. Saudara merah, catat dia sampai usia 120 hari. Nah kemudian, baru lahir mati. Akhirnya gimana stem cell dipakai? Stem cell itu jatah hidup di dunia. Kalau sampai menghadapi suatu kejadian yang berat, jadi tidak mati. Akhirnya gimana? Dia mundur kontraknya, Pak. Kontrakmu besok tahu, takdirmu, kamu memilih takdir melawan algoritmanya, maka takdirmu sekian tahun. Gitu. Nah, kemudian aktivitas manajerial tadi perintah DNA, hormon, enzim. Dua aktivitas. Jadi sel batu mesin tubuh manusia. Nah ini ya. Ini sel saya bandingkan dengan mesin modern tapi ya. Oke. Sel punya ruang bakar. Mesin punya. Sel punya membran. Membrannya isinya banyak pintu dan banyak sensor. Pusat. Mesin punya juga sekarang. Mesin itu pasti punya dinding mesin. Ya kalau nggak dinding gimana mesin pistonnya bisa, ya kan? Terus mesin sekarang punya banyak sensor, punya banyak pintu masuk bahan bakar, pintu masuk udara, pintu oli, pintu keluar pun ada, pintu gerak pun ada. Sel punya DNA, mesin punya ECU, punya komputer. Sel punya ribosom, ini yang mesin tidak punya. Mesin tidak punya pabrik, jadi ribosom pabrik spare part. Pabrik spare partnya mesin itu di luar tubuhnya. Kalau sel di ribosom. Jadi sudah paham ya perbandingan sel dan mesin. Nah sekarang sistem kita DNA. Contoh, apabila darah membawa stimulan hormon, tadi kita bicara hormon insulin misalnya, datang insulin, maka diterima oleh reseptor insulin, kemudian dibawa kemana? Ke nukleus. Siapa yang bawa? Tadi siapa tadi? Begitu ada hormon masuk ke membran sel, diterima oleh reseptornya, sampai ke inti sel, siapa yang bawa? Masih ingat masih saya ini bekerja. Masih ingat? Yang dibogor? Kinase, tirosin kinase, protein kinase. Itu masih tahu ya. Ini hormon apa? Insulin, apalagi banyak. Testosteron langsung steroid. Jadi yang pakai itu. Tapi ada hormon yang langsung. Kan tadi hormon yang pakai ajudan. Tubuh punya skema bypass. Namanya hormon steroid. Testosteron, estrogen, kortisol itu tidak perlu ajudan, langsung direct ke DNA. Ibarat kata, jika ada ke Prabowo sebagai orang biasa lewat ajudan dulu. Tapi kalau saya punya KTBLC, telepon Prabowo, bos gini, langsung itu steroid hormon. Ya. Nah, pola insulin, begitu datang insulin, maka dia cek, kalau insulin datang, saya harus bikin pintu untuk gula, ya. Maka dia mentranskripsikan RNA kan, kemudian dikasih ke siapa? Ke ribosom.
Ribosom bikin apa? Bikin protein. Protein apa? Apa? Untuk apa? Gula masuk. Kalau yang datang adalah growth hormone untuk pertumbuhan. Masuk sini, growth hormone. Oh, ini aku harus belah diri nih. Dia mitosis. Dia dimodifikasi, organelnya dimodifikasi semua. Jadi bangun dua dia. Jadilah dua sel. Jadi ini skema perintahnya. Ini sistem perintah diikat pada sel. Nah, bagaimana kok normal? DNA-nya ada yang rusak. Bisa dua cara, terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, daerah ke DNA tidak perlu lewat darah. Kalau yang langsung, kita dilewat lab MDA. Tadi pasir, MDA masuk, akhirnya salah bikin hormon, salah bikin reseptor, salah bikin tadi HER2. Awalnya MDA masuk ke sel payudara, salah bikin HER2. Dia reseptor tubuhnya banyak, tinggal tunggu growth hormone, yang langsung benjol. Oh, dia masuk ke endometrium, bukan endometrium, masuk ke sel-sel apa namanya? Di ovarium itu ada sel yang membuat progesteron. Nah, progesteronnya itu tambah terus. Tapi endometriumnya menebal. Jadi endometriosis. Ya, itu namanya DNA itu adalah sekian juta perintah. Gantung aja mana yang akan salah perintah. Gitu ya. Nah, sekarang coba saya jadikan secara langsung ya. Intinya ada suatu entitas yang dia itu bisa menembus sel langsung ke DNA. Dalam bentuk apa? Foton, gelombang magnetik, radioaktif, contoh X-ray, PET scan. Ya, kalau sering PET scan hati-hati, karena PET scan itu gelombangnya dimana sinyal gamma. Jadi kalau PET scan ada preparasi dulu, jangan sampai ada kemunculan radioaktif, cesium yang berapa? 1,33 ya. Cesium kemarin itu radioaktif. Intinya dia merusak DNA. Kemudian begitu rusak, tubuh dia, sel dia gagal melakukan perbaikan. Jadilah dua sel abnormal. Tapi kalau begitu dirusak, kemudian dia bisa perbaiki diri, tidak jadi sel kanker. Contoh, kenapa sel kanker banyak pada ibu-ibu? Karena dia ketambahan tentang cantik ibu putih. Ini betul masuk. Kalau dengan bapak makannya sama semua. Yang beda apa? Anda pakai skincare. Matahari itu foton berenergi tinggi. Tubuh manusia terdiri dari sekian DNA. Oke. Pada saat ada UV, maka kulit kita ini punya sensor. Begitu ada UV masuk, diterima oleh sensor UV, maka dia akan melakukan suatu hormon apa yang biasa ditargetkan ke sel melanosit. Jadi di bawah kulit kita itu ada sel melanosit. Tugasnya membuat pigmen. Begitu ada perintah ini, maka melanosit akan bekerja. Dia akan mengambil protein tirosin